Terima kasih Anda masih di Breaking News, pemirsa, dan kita akan menuju ke Gor Otista, Jakarta Timur yang menjadi tempat pengungsian warga Kebon Pala, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian banjir. Baik pemirsa, mohon maaf, kita akan menuju ke konferensi pers yang digelar oleh Menteri Marwarar Sirait. Ya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait telah berada di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi lokasi terdampak banjir cukup parah. Saat ini Menteri Marwarar tengah berbincang di lokasi, juga dengan didampingi perwakilan dari BNPB. Ya pemirsa, saat ini kita masih menanti peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwarar Sirait. Di tengah peninjauan ke lokasi terdampak banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, di lokasi ini Menteri Marwarar Sirait menemui korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, di mana lokasi ini menjadi salah satu titik yang terdampak banjir terparah di kawasan Bekasi. Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Pondok Gede Permai untuk melihat permukiman warga yang terdampak banjir di lokasi. Ya pemirsa, Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwarar Sirait saat ini telah berada di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir terparah di kawasan Bekasi. Baik, dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News. Kembali di Breaking News, saya Wiki Adrian. Kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda umat Muslim. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi para pengungsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian korban banjir di Gor Otista, Jakarta Timur Rabu sore. Setibanya di pos pengungsian, Pramono langsung meninjau lokasi sembari menyapa warga. Di depan para korban banjir, Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik di posko pengungsian. Dan selain itu, Pramono juga berjanji bahwa Pemprov Jakarta akan terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera diminimalisir. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya datang ke Gor Otista,
Otista ini di Bidara Cina. Yang pertama saya ingin tahu apa dan bagaimana yang terjadi bagi para warga yang terdampak pada hari ini. Alhamdulillah dari laporan secara langsung dari warga, mereka semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kekurangan apapun, makanan cukup, mereka juga bisa berbuka puasa, sahur cukup, dan bahkan menurut mereka lebih. Tadi bahkan ada anak kecil yang sengaja memang saya ingin mendengarkan. Anak kecil kan biasanya jauh lebih jujur. Mereka mengatakan semuanya bahkan rata-rata lebih senang di sini daripada di rumahnya. Tetapi apapun yang terjadi, maka pemerintah Jakarta siap untuk mengantisipasi, termasuk kalau kemudian tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret memang akan ada curah hujan seperti yang dilaporkan oleh BMKG. Walaupun pemerintah Jakarta tadi saya sudah memerintahkan untuk melakukan modifikasi dari awal supaya kemudian curah hujannya tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana memang di beberapa wilayah terutama di Bogor dan sekitarnya curah hujannya itu ada yang bahkan sampai di atas 200. Memang kalau di atas 150 pasti beban itu akan menjadi beban Jakarta, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kemarin saya bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kita sudah melihat di lapangan, termasuk melihat di pintu air Manggarai, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Pemirsa, jalan di dekat Jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar sejak hari Selasa kemarin. Hingga kini akses jalan tersebut belum dapat dilintasi. Beginilah penampakan lubang besar akibat jalan ambles di Jalan Kemang Pratama Raya. Jalan di ujung jembatan ini biasa digunakan warga yang ingin masuk ke dalam kompleks Kemang Pratama dari arah Jalan Pekayon Raya. Nampak lubang tersebut dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang hancur diterjang arus sungai. Selain itu terdapat juga beberapa pipa dan tumpukan kabel yang berada di dalam lubang tersebut. Untuk sementara akses jembatan ditutup sehingga warga yang hendak keluar masuk kompleks harus menggunakan jembatan lain untuk melintas. Tepatnya dapat bergerak melakukan perbaikan. Kondisi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Gibran mengecek kondisi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan menemui korban banjir di pengungsian. Dengan berjalan kaki, Gibran menyusuri jalan di perumahan Pondok Gede Permai yang kini sudah mulai surut dan menyisakan tumpukan lumpur. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berbincang dengan warga yang rumahnya terdampak banjir. Gibran juga mengecek beberapa rumah warga yang terdampak. Sebelum mengecek lokasi terdampak banjir, Gibran juga sempat mengunjungi posko pengungsian banjir di lapangan BNPB Jati Asih, Kota Bekasi. Ditemani Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gibran langsung menemui para pengungsi. Gibran sempat berbincang dengan warga untuk menanyakan keadaan dan kondisi para pengungsi. Yang mana Bang? Aman ini Bang sini. Ini aman Bang, udah aman nih. Aduh ini. Ya. Dan kini kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan banjir di Bekasi, Jawa Barat dengan rekan Henry Aprila di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Henry, silakan dengan laporan Anda.
Wiki, untuk saat ini kami pantau ini sedang ada kunjungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia yakni Marwara Sirait, yang dimana kami lihat tadi Marwara tiba tepat pada pukul 6 sore hari, kemudian langsung meninjau sejumlah lokasi. Di salah satunya ini ada di Pondok Gede Permai, tepatnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, terpantau tadi Marwara atau Ara ini langsung menuju ke salah satu tenda, kemudian juga memantau dan langsung berinteraksi bersama dengan korban. Adapun sejumlah bantuan yang memang sudah mulai datang, seperti halnya ini sebelumnya ada sejumlah bantuan yang memang masih kurang, seperti halnya ada popok, kemudian juga ada sejumlah pakaian, bahkan bantuan obat-obatan yang memang masih dikatakan kurang untuk di pos evakuasi yang berada di BNPB saat ini. Namun untuk saat ini proses yang sedang dilakukan di tempat kami mengabarkan, di mana warga ataupun korban yang sedang melakukan baris untuk nantinya menerima sejumlah bantuan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia yakni Marwara Sirait, yang juga sedang melakukan pembagian untuk warga. Nah, kemudian juga selain itu Wiki, kami pantau juga untuk saat ini di kawasan lokasi kami mengabarkan, tepatnya di pos, maksud kami di Pondok Gede Permai. Ini di perumahan Pondok Gede Permai terlihat memang untuk air ataupun volume air memang sudah tidak ada, bahkan bisa dikatakan sudah surut. Kemudian kalau masih ada sejumlah kendala, ini kami pantau sejumlah kendala yang masih terlihat, seperti halnya karena mengingat air banjir ini dari kali Bekasi ini dari sudut kiri maupun sudut kiri meluap, bahkan air yang berwarna coklat ini dicampuri ataupun tercampur dengan lumpur, ini yang menjadi satu kesulitan warga untuk melakukan pembersihan. Bahkan Gibran Rakabuming Raka juga sempat memantau lokasi tempat terjadinya banjir. Ini masih ada sejumlah kendala yang masih harus diatasi. Bahkan disampaikan juga untuk penyelesaian ini bisa disampaikan atau bisa dikatakan sekiranya 1 minggu lamanya untuk proses pembersihan. Nah, kemudian juga ada kunjungan dari Wamendagri yakni Bima Arya yang juga menyampaikan untuk sejumlah bantuan yang akan dilakukan. Ini yang sudah siap adalah dari Provinsi Jakarta yang sudah mengirim truk-truk untuk mengangkut barang-barang besar, karena melihat untuk strukturnya yang ada di Pondok Gede Permai ini memang masih banyak sekali sampah-sampah yang masih berserakan. Kemudian juga ini ada tanah-tanah ataupun tanah yang maksud kami ini masuk ke dalam rumah warga, yang kemudian ini menjadi satu kesulitan untuk melakukan pembersihan. Bahkan kalau kami lihat juga di sini di pos evakuasi terlihat memang sejumlah bantuan sudah mulai datang, bahkan untuk cek kesehatan juga sudah bisa dilakukan oleh warga. Nah, untuk saat ini kita akan terus pantau karena belum ada pergerakan yang cukup berarti, masih dilakukan pembagian sejumlah bantuan yang masih bisa dikatakan kurang. Namun untuk saat ini masih dilakukan proses pembagian di pos evakuasi di BNPB. Wiki. Baik, Hendy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan, dan kini kita akan menuju ke rekan Indra Setiabudi di pengungsian Kebon Pala, Jakarta. Baik. Oke, baik, nampaknya kita kemudian masih mencoba menghubungi rekan Indra dan kita akan menuju ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Gibran mengecek kondisi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan menemui korban banjir di pengungsian. Dengan berjalan kaki, Gibran menyusuri jalan di perumahan Pondok Gede Permai yang kini sudah mulai surut dan menyisakan tumpukan lumpur. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berbincang dengan warga yang rumahnya terdampak banjir. Gibran juga mengecek beberapa rumah warga yang terdampak. Sebelum mengecek lokasi terdampak banjir, Gibran juga sempat mengunjungi posko pengungsian banjir di lapangan BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, ditemani Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Gibran langsung menemui para pengungsi. Gibran juga sempat berbincang dengan warga untuk menanyakan keadaan dan kondisi para pengungsi. Yang mana Pak? Aman ini Bang sini. Ini aman Bang, udah yang aman nih. Aduh ini. Siap.
Sementara itu, pemirsa, pihak BMKG melakukan rekayasa cuaca untuk menghadapi curah hujan tinggi yang terjadi di Jabodetabek beberapa hari terakhir. Modifikasi cuaca dilakukan hingga 8 Maret 2025. Modifikasi cuaca sudah dilaksanakan bekerja sama dengan BNPB sejak kemarin sore. Karena kami mengkhawatirkan sampai tanggal 11 intensitas hujan masih cukup tinggi meskipun siang ini melemah, namun menjelang sore atau selama sore ini diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian malam hari mulai menurun lagi. Itu prediksinya untuk hari ini. Namun sejak tadi pagi kami melakukan modifikasi cuaca, diharapkan yang saat sore nanti jangan sampai, ya kalau masih hujan ya semoga hujannya ringan gitu loh. Jangan sampai merepotkan yang sedang evakuasi, yang sedang bebenah setelah banjir ya. Jadi kita memang berupaya untuk merekayasa cuaca itu sampai tanggal 8. Secara umum ya, itu ya Jawa Barat, Jabodetabek jelas ya, Banten masih juga masuk, kemudian daerah Bogor ke atas ya, ini masih intensitasnya diprediksi masih cukup tinggi artinya masih bisa terjadi hujan dengan intensitas lebat dan bahkan dimungkinkan. Dan kini kita akan mengupdate informasi terkini banjir di lokasi. Ada Indra Setiabudi di pengungsian Kebonpala, Jakarta. Indra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Wiki dan juga pemirsa, dapat kami update kembali terkait banjir yang menerpa di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur sejak dari Senin malam hingga saat ini sudah berangsur surut Wiki. Yang mana sebelumnya kami memantau beberapa hari kemarin ini di Kebonpala ini sempat terendam banjir setinggi 2,5 meter tingginya Wiki, yang mana proses evakuasi terus dilakukan dan dramatis sekali untuk mengangkut ataupun membawa dari masyarakat yang berada di pemukiman untuk berpindah ke pengungsian maupun juga di area yang lebih tinggi di kawasan Kebonpala ini. Dan kalau pantauan kami hingga saat ini Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya banjir sudah terpantau surut Wiki, yang mana sebelumnya 2,5 meter, saat ini kami juga tadi sempat melihat secara langsung bahwasanya debit air sudah berangsur surut sekarang di angka 300, maksud kami di 30 sampai 50 cm saja, yang mana sebagian masyarakat yang mengungsi tadi tempat saya melaporkan saat ini di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur sebagian sudah bisa pulang ke rumahnya dikarenakan rumahnya sudah bisa dihuni kembali dan masyarakat akan bisa melakukan kegiatan bersih-bersih Wiki. Yang mana kalau kita pantau tadi di lapangan di lokasi banjir ini meskipun sudah surut namun menyisakan lumpur yang cukup tinggi sekitar 5 sampai 10 cm Wiki. Karena ini cukup tinggi ataupun sisa-sisa lumpur maupun sampah sehingga masyarakat masih melakukan kebersihan. Namun meskipun banjir ini sudah surut Wiki dan sebagian masyarakat juga sudah pulang ke rumah masing-masing, namun masih ada yang masih bertahan Wiki di sini. Dan kalau pantauan kami hingga saat ini kurang lebih sekitar 40 orang ini masih memilih bertahan di sini, yang mana mereka ini masih terhambat terkait listrik Wiki, yang mana ini sebagian rumah ini masih belum menyala terkait listrik dan terkait sehingga mereka kesulitan dengan masalah pencahayaan, dan juga mereka mengeluhkan mesin dari pompa air ini terendam air sehingga pompa air tersebut tidak bisa digunakan kembali. Oleh sebab itu mereka lebih memilih sini karena memang masih belum memungkinkan untuk melakukan pembersihan rumah Wiki. Dan kalau kami informasikan bahwa baru saja masyarakat di dalam pengungsian ini melakukan buka puasa, yang mana ini di kelurahan dari BNPB, masuk kami BNPD maupun juga kepolisian tadi TNI Polri juga melakukan pendistribusian
makanan untuk berbuka puasa. Dan kalau situasi pantauan kami, Wiki dan juga pemirsa, di depan pintu masuk sekolah ini sudah tersedia berbagai macam minuman segar untuk berbuka puasa, dan mereka langsung didistribusikan ini nasi box dan takjil untuk berbuka puasa. Dan kami juga sempat melihat tadi mereka melakukan sholat maghrib berjamaah. Dan kalau kita bahas, Wiki dan juga pemirsa, terkait makanan, ketersediaan pakaian bersih, alas untuk tidur, ini sudah dicukupi sekali, Wiki, oleh dari Dinsos maupun juga dari pemerintah, Pemda setempat, PMI dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mengeluhkan terkait masalah pendistribusian masalah makanan. Kalau kami melihat tadi juga, Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya tadi juga selain pendistribusian bagi masyarakat yang masih dalam pengungsian, tadi kepolisian, BNPD juga masih mengirim pendistribusian di dalam perumahan di Kebon Pala, yang mana meskipun masih terpantau banjir sekitar 30-50 cm, ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pendistribusian sebanyak 400 nasi box, yang mana untuk dinikmati masyarakat yang sudah pulang terlebih dahulu, dikarenakan ini sudah melakukan proses pembersihan. Dan kalau kita memantau dan kita bertanya ke salah satu warga, mereka ini yang berada di dalam sudah pulang ke rumahnya ini, mereka ini mengeluhkan terkait alat kebersihan, yang mana alat kebersihan mereka ini sudah hanyut di bawah air begitu, sehingga mereka terbatas untuk alat dalam proses pembersihan. Dan hingga sampai saat ini pantauan kami, baik Wiki dan juga pemirsa, yang perlu kami informasikan bahwasanya pengungsi pada hari ini sudah harus steril lokasi ini, Wiki. Mengingat esok hari ini SDN 01 dan 02 ini sudah normal dan akan dilakukan kegiatan belajar dan mengajar kembali, Wiki. Dan nantinya masyarakat akan balik ke rumahnya, dipaksa untuk pulang ke rumahnya masing-masing dikarenakan esok sudah mulai kegiatan belajar mengajar di SDN 02 01 ini akan berlangsung normal kembali, Wiki. Demikian, Wiki. Baik, Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tetap bersama kami, Sejedah Breaking News akan segera kembali.